Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya tauhid yang dirahmati Allah, hari ini dunia kembali menyaksikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah dalam bentuk bencana yang mengguncang hati. Thailand, negara yang selama ini dikenal dengan keindahan wisatanya, hiruk-pikuk festival, dan kehidupan modern yang gemerlap, kini berubah menjadi pemandangan penuh kesedihan. Jalanan yang dulu ramai kini dipenuhi arus air kecoklatan yang membawa kayu, lumpur, dan puing bangunan. Suara manusia yang tertawa kini tergantikan oleh tangis dan seruan meminta pertolongan. Apakah ini sekadar fenomena alam biasa? Ataukah ini teguran dari Allah kepada manusia yang semakin lalai dan tenggelam dalam gemerlap kehidupan dunia? Sahabat sekalian, tanda-tanda Allah datang tidak selalu dalam bentuk kata kadang berupa kejadian yang memaksa manusia berhenti, merenung, dan kembali mengingat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam mengenai tragedi ini, saya mengajak sahabat semua untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapat pengingat dan pelajaran dari peristiwa ini. Semoga menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah sebagai bentuk dakwah dan penyebaran kesadaran bahwa hidup ini adalah persinggahan yang sementara. Hujan yang awalnya dianggap biasa berubah menjadi badai yang tidak berhenti. Langit gelap seperti malam meski waktu menunjukkan siang hari. Warga mulai merasakan air perlahan naik ke halaman rumah, ke jalanan, lalu masuk ke rumah mereka. Banyak yang tak sempat menyelamatkan barang, dokumen penting, atau bahkan makanan. Dalam hitungan jam, wilayah-wilayah di Thailand seperti Ayutthaya, Chiang Rai, hingga bagian kota Bangkok mulai tenggelam. Air yang datang tidak hanya tinggi, tetapi deras dan menghantam fasilitas umum, kendaraan, bahkan bangunan yang selama ini dianggap kokoh. Rumah sakit panik, generator listrik satu persatu mati. Pasien yang sedang berada di ICU harus dipindahkan dengan rakit atau perahu darurat. Banyak warga yang terjebak di lantai 2 rumah mereka mengirim pesan SOS melalui media sosial. Yang paling menyayat hati adalah suara anak-anak yang ketakutan memegang erat tangan orang tuanya. Sementara suara sirene dan helikopter terdengar di kejauhan, mencoba melakukan evakuasi. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang tampak jelas, manusia tidak berdaya. Teknologi, uang, status sosial semuanya tidak berarti ketika bencana datang. Inilah momen ketika banyak hati yang sebelumnya keras mulai luluh. Dan lisan yang selama ini diam kini bergetar menyebut nama Allah. Jembatan-jembatan yang menjadi jalur utama transportasi antar provinsi terpotong arus banjir. Pusat logistik hancur. Bandara dibanjiri hingga penerbangan dibatalkan tanpa batas waktu. Ribuan kendaraan tenggelam dan tak bisa diselamatkan. Supermarket kehabisan stok makanan, air minum, dan obat-obatan. Banyak orang terpaksa bertahan tanpa akses listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi. Pedagang kecil kehilangan mata pencaharian. Petani yang baru saja menanam padi dan buah-buahan melihat sawah mereka berubah menjadi lautan lumpur. Pemerintah mengerahkan pasukan militer, namun banjir begitu luas hingga tidak semua wilayah dapat dijangkau. Ekonomi Thailand mengalami guncangan besar dan banyak sektor berada di ambang kehancuran. Dalam kondisi seperti ini, manusia mulai sadar bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi titipan dari Allah yang bisa Allah ambil kapan saja. Yang kuat kini tak berdaya, yang kaya tak bisa membeli rasa aman. Dan semua kembali pada doa dan harapan kepada Sang Pencipta. Di berbagai sudut kota, warga mulai berkumpul di tempat-tempat tinggi sambil membawa apapun yang mereka miliki. Banyak yang kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga. Namun di saat itulah banyak yang menemukan hal yang lebih berharga, kesadaran iman. Di beberapa masjid yang masih aman, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Umat muslim minoritas di Thailand mengangkat tangan mereka, berdoa agar Allah menurunkan rahmat dan mengangkat musibah ini. Ada momen ketika semua manusia tanpa memandang agama, usia, dan status saling membantu. Ada yang membagikan makanan, pakaian, bahkan tempat tidur. Anak-anak kecil yang biasanya bermain tanpa peduli dunia kini duduk diam di pangkuan orang tua, mendengar doa-doa penuh harap. Dari ujian besar ini, lahir ketabahan, kepasrahan, dan kesadaran bahwa hanya kepada Allah tempat kembali. Sahabat cahaya tauhid, dalam banyak hadis Rasulullah SAW telah disebutkan bahwa menjelang akhir zaman,
akan terjadi perubahan cuaca yang ekstrem, peningkatan bencana, banjir, kekeringan, dan fenomena alam yang tidak biasa. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar berita, ini adalah pelajaran. Dunia modern telah sibuk dengan hiburan, kelalaian, budaya bebas, hingga banyak yang lupa hakikat hidup. Allah tidak menzalimi hambanya, tapi manusialah yang sering melupakan Allah. Banjir ini menjadi pengingat bahwa bumi bukan milik kita. Rumah yang kita banggakan dapat lenyap dalam malam. Jabatan yang kita kejar tidak dapat menyelamatkan kita ketika bencana datang. Hanya amal, iman, dan taubatlah yang mengikuti kita sampai ajal menjemput. Di tengah tragedi besar ini, bantuan internasional mulai berdatangan dari negara tetangga, dari organisasi kemanusiaan, dan dari warga dunia yang masih memiliki hati untuk sesama. Namun tetap jumlah korban begitu besar sehingga tidak semua bisa tertolong tepat waktu. Banyak relawan yang menjadi pahlawan tanpa nama. Mereka menyelam ke air yang penuh lumpur dan arus deras demi menyelamatkan satu nyawa, karena bagi mereka satu nyawa bukan angka tapi amanah dari Allah. Di momen ini kita belajar bahwa dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang peduli, bukan hanya pintar atau berkuasa. Karena ketika bencana datang, bukan gelar yang paling bermanfaat, tetapi hati yang masih hidup pada hari-hari berikutnya. Cuaca tidak menunjukkan tanda membaik. Awan hitam masih menutupi langit Thailand, seakan memberikan pesan bahwa krisis ini belum selesai. Suara petir menggelegar, disusul hujan deras yang kembali turun, membuat warga semakin gelisah. Mereka berkumpul di tempat pengungsian sambil memandangi air yang masih menggenang tanpa terlihat batas. Rasa takut berkembang menjadi trauma, terutama bagi anak-anak yang masih menangis setiap mendengar suara badai. Ketidakpastian ini menjadi bagian dari ujian mental dan spiritual yang sangat berat pemerintah. Memperingatkan bahwa kemungkinan banjir susulan masih ada akibat waduk dan sungai yang penuh hingga ke batas maksimum. Warga diminta tetap bersiap dan tidak kembali ke rumah meski beberapa daerah sudah mulai surut. Banyak keluarga yang kini kehilangan harapan merasa siliolah hidup mereka tidak akan kembali seperti sebelumnya. Bencana ini bukan hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga menghancurkan kestabilan psikologis masyarakat. Mereka merasa hidup di atas waktu yang berjalan lambat dan penuh kekhawatiran. Di tengah ketakutan itu, masih ada warga yang memilih untuk menghabiskan waktu dengan berdoa. Mereka menyadari bahwa ketika manusia sudah tidak mampu berbuat apapun, maka satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Dalam suasana gelap yang mencekam, suara azan dari sebuah masjid kecil masih terdengar. Suara itu menggema di antara genangan air dan reruntuhan rumah, membawa harapan bahwa selama masih ada panggilan kepada Allah, maka pintu Romania tidak akan tertutup. Banjir ini mengajarkan bahwa manusia bisa membangun kota, merancang sistem drainase canggih, dan membuat teknologi modern. Namun tidak pernah bisa menghalangi kehendak Allah atas alam semesta. Di titik ini, banyak warga yang mulai menyadari betapa kecil dan lemahnya manusia. Mereka belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara tawakal dan ketundukan kepada Allah yang membawa ketenangan batin. Meski dunia di sekitar mereka kacau dan tidak menentu, media internasional kini mengarahkan pandangan ke Thailand. Gambar banjir besar, warga mengungsi, dan kerusakan parah menyebar ke seluruh dunia. Jutaan orang menyaksikan tragedi ini melalui layar televisi dan media sosial. Dunia bertanya, sampai kapan? Namun pertanyaan yang lebih dalam seharusnya adalah, mengapa hal ini terjadi? Sebagian menganggapnya sebagai fenomena alam yang ekstrem, namun tidak sedikit yang mulai melihatnya sebagai tanda bahwa bumi sedang memberi peringatan kepada manusia. Organisasi bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari berbagai negara. Mereka membawa makanan, obat-obatan, tenda, dan logistik lainnya. Namun, laju kerusakan lebih cepat daripada datangnya bantuan. Banyak wilayah yang masih terisolir dan tidak dapat dijangkau. Ratusan ribu orang masih menunggu pertolongan di atap rumah, gedung sekolah, atau bukit-bukit kecil yang tersisa. Suasana tragedi ini menunjukkan bahwa solidaritas manusia masih ada, namun sekaligus membuktikan bahwa skala bencana terlalu besar untuk ditanggulangi dengan mudah. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah ini juga bagian dari fenomena perubahan iklim global, hujan ekstrem, badai, naiknya permukaan laut, dan bencana-bencana lain tampak semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun terlepas dari analisa ilmiah, ada satu kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Bumi sedang berbicara, dan manusia perlu mendengarkan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Maka sahabat sekalian, ketika kita melihat kejadian seperti ini, jangan hanya melihat dengan mata kepala. Lihatlah dengan mata hati. Karena setiap kejadian besar bukan hanya catatan sejarah, melainkan pesan yang membawa makna spiritual bagi manusia yang masih memiliki iman. Peristiwa ini bukan hanya tragedi, tetapi juga ajakan dari Allah untuk kembali mengenali diri, mengenali tujuan hidup, dan kembali ke Podeneya sebelum terlambat. Hari-hari berlalu, namun para korban banjir tidak menyerah. Banyak di antara mereka yang tetap saling membantu meskipun mereka sendiri kekurangan. Ada keluarga yang hanya memiliki satu bungkus roti, namun mereka membaginya dengan tetangga yang tidak makan selama 2 hari. Di tengah kondisi sulit, muncul sifat-sifat kemanusiaan yang mulia. Dan seringkali justru dalam penderitaanlah nilai kemanusiaan paling murni terlihat. Anak-anak mulai bermain dengan perahu kecil seadanya untuk mengusir rasa takut. Orang tua menguatkan keluarga mereka dengan kata-kata sabar dan doa. Relawan yang kelelahan tetap melanjutkan kerja mereka dengan senyuman, meskipun tubuh mereka hampir tak sanggup. Semua ini menunjukkan bahwa meski fisik manusia lemah, namun hati yang dipenuhi iman dan harapan mampu bertahan menghadapi ujian seberat apapun di saat seperti ini. Sebagian warga Thailand yang muslim menemukan ketenangan dalam ayat-ayat Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar bacaan, tetapi menjadi sumber kekuatan yang menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang hampir runtuh. Dengan ayat ini, mereka yakin badai ini pasti akan berlalu. Karena tidak ada ujian yang Allah turunkan kecuali di dalamnya ada hikmah besar. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa ujian tidak selalu melemahkan. Kadang-kadang, ujian hadir untuk menguatkan, mengangkat derajat seseorang, atau menghapus dosa-dosa yang mungkin selama ini tidak pernah disadari. Banjir ini bukan akhir, ini adalah awal bagi banyak jiwa untuk kembali kepada Allah dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Akhirnya, setelah waktu yang panjang dan melelahkan, hujan mulai mereda. Langit yang selama ini gelap mulai menampakkan cahaya. Perlahan-lahan, air mulai surut. Namun yang tertinggal bukan hanya lumpur dan puing-puing bangunan, tetapi kenangan, luka, pelajaran, dan tekad untuk bangkit kembali. Warga mulai membersihkan rumah mereka. Meski sebagian besar sudah tidak bisa dihuni, para relawan terus bekerja, dan pemerintah menyusun rencana pemulihan di berbagai wilayah. Terdengar kalimat Alhamdulillah, kalimat yang sederhana namun penuh makna. Karena meskipun mereka kehilangan banyak hal, mereka masih memiliki nyawa, iman, dan harapan. Bagi orang-orang beriman, musibah bukan hanya kesedihan melainkan kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan menemukan apa yang selama ini hilang dari hati mereka. Kini, Thailand memasuki fase baru, fase membangun kembali. Namun bukan hanya membangun rumah dan infrastruktur, melainkan membangun kembali kesadaran, kepedulian, dan hubungan spiritual yang mungkin selama ini terabaikan. Dan bagi dunia yang menyaksikan, tragedi ini adalah cermin bahwa kita semua harus lebih banyak bersyukur, lebih peka terhadap nikmat Allah, dan lebih banyak mengingat kematian. Karena pada akhirnya, bencana seperti ini mengingatkan bahwa kita tidak selamanya hidup, semuanya akan berakhir. Yang tersisa bukan harta, bukan popularitas, bukan bangunan, tetapi amal, iman, dan seberapa dekat kita kepada Allah. Inilah pesan terbesar dari banjir besar ini, sahabat Cahaya Tauhid. Tragedi yang terjadi di Thailand bukan hanya berita. Ini adalah pelajaran besar bagi semua manusia di dunia. Kita tidak tahu kapan dan di mana bencana akan datang. Namun sebagai orang beriman, kita tahu bahwa setiap kejadian memiliki hikmah dan kehendak Allah di baliknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang terdampak, dan menjadikan musibah ini sebagai jalan menuju hidayah dan perubahan diri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe
agar pesan ini terus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan perlindungan dari segala bencana dan ujian yang berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.